Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit share bagaimana cara menguploadkan aplikasi web kalian ke hosting. Oke, langsung saja guys. Jadi langkah yang pertama yang harus kalian setting adalah ada di aplikasi, lalu masuk ke sistem dan core. Pertama-tama kalian masuk dulu ke websitenya atau ke hostingnya ya. Ini hostingnya saya kebetulan menggunakan ini. Ini ya. Jadi ini halaman untuk localhost, tapi kalau kalian telah upload ke server, di sini ganti dengan alamat yang kalian. Contoh seperti ini, oke? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, alamat yang kedua yang harus kalian ganti adalah di bagian sistem, lalu ke core, ya, core, lalu di sini ada config lagi. Nah, di sini teman-teman ganti lagi dengan alamat hosting kalian. Ctrl V. Itu langkah pertama, yaitu mengganti path atau alamat dari base URL. Nah, langkah yang kedua, sebelum atau sesudahnya mengupload aplikasinya, teman-teman harus membuat dulu database yang dipakai. Jadi cara mudahnya untuk mengupload databasenya seperti ini guys. Nah, ini database kita, cuma sedikit tabelnya ya. Teman-teman silakan di sini ekspor dulu ya, biar gampang. Export to SQL. Ulangi. Jadi dari databasenya di sini ya, klik kanan lalu export database to MySQL. Ini harus dipastikan disentang semuanya ya. Kalau ada trigger, kecuali kalau ini kan nggak pakai ya, masuk. Kalau ada triggernya diisi, viewnya diisi, ini harus di checklist. Jadi langsung semuanya ke backup. Lalu berikutnya di sini teman-teman pastikan aja di sini di checklistnya dropnya. Lalu databasenya jangan di drop karena kan belum ada database, dan jangan juga di create. Jadi create-nya nanti manual saja biar lebih gampang. Lalu di bagian data ini pilih aja insert. Jadi insert artinya data yang telah kita coba di lokal itu akan ikut ke upload ke server ya. Kalau datanya mau kosong, teman-teman tinggal pilih aja mau data. Tapi untuk kali ini saya coba yang insert. Lalu outputnya pilih yang single. Jadi nanti filenya berupa file .sql. Ada juga zip, ada juga yang lain-lain ya. Di sini ada, bisa juga antar database bisa. Tapi untuk kali ini saya contohkan yang single file aja ya. Jadi .sql nanti hasilnya. Lalu teman-teman simpan di mana ya hasil backupnya. Biar gampang saya simpan dulu di desktop. Misalkan di sini dbts ya. Add, lalu export. Ini di bagian bawah ya kelihatan. Export. Oke, berhasil. Berarti kita kalau lihat di desktop, kita cek dulu ya biar terbukti. Nah, ini ada kita punya isi dari database, tabel-tabelnya di sini ya. Oke, balik lagi ke sini. Dan sekarang kita buka dulu isinya. Nanti setelah diekspor samakan apakah sama isinya atau tidak ya. Ini datanya seperti ini. Oke. Sudah ada 739 keyframe. Oke, yang ini bisa kalian tutup biar nggak bingung ya. Lalu berikutnya kalian masuk lagi ke hosting ya, hosting kalian. Tapi sebetulnya kalau membuat database baru bisa di sini, bisa create database, tapi di sini karena saya loginnya tidak menggunakan root, jadi tidak bisa membuat database baru. Jadi lewat sini aja nih, MySQL management. Nah, lalu di sini ada create new database ya. Lalu misalkan di sini namanya dbtest. Oke, biar saya gampang hapusnya nanti. Nah, jadi nama database itu bukan ini ya. Jadi ada prefixnya di sini runtek_dbtest. Jadi ini biasanya nama dari domain kalian ya. Ditambahkan di sini atau hosting ya. Oke, lalu di sini database passwordnya jangan lupa. Jadi ini secara otomatis akan pertama dibuatkan nama database, dan yang kedua usernya nih. Usernya disamakan dengan nama databasenya. Defaultnya ya, tapi teman-teman bisa juga diganti nih, ada checklistnya di sini. Kalau tidak di checklist, teman-teman bisa ganti sendiri. Untuk kali ini saya samakan saja biar tidak lupa, dan ini harus dipastikan benar nih, soalnya nanti harus dimasukin di halaman aplikasi kalian. Oke, setelah berhasil berarti kita sudah punya yang namanya database dan user. Ini yang dibutuhkan nanti ya, di setting di sini di bagian halaman untuk config ke database.
Oke, lanjutkan ya. Jadi sudah berhasil tadi membuat database-nya dengan namanya Rantek DBTest dengan passwordnya yang telah disimpan tadi ya. Jadi nanti tadi kan keluar notif informasi dari pembuatan database kalian. Jadi ada username dan password, dan ini akan dipakai di halaman config aplikasi kalian. Jadi ini harus diamankan dulu sementara. Lalu berikutnya bagaimana cara mengupload atau mengekspor ya ini tabel-tabel yang ada di sini masuk ke database kita yang ada di hosting. Jadi caranya teman-teman masuk lagi ke bagian di sini namanya extra fitur, ada php-admin. Jadi tadi kalau untuk membuat database-nya masuk ke MySQL Management di sini ya. Dan sekarang untuk masukin database-nya atau tabel-tabelnya tadi hasil ekspor di lokal, impor di lokal dan diekspor ke hosting ini, teman-teman masuk ke bagian extra fitur lalu ke php-admin. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini akan ada juga nih database yang telah dibikin tadi ini, Rantek DBTest. Oke, tinggal diklik. Nah, di halaman ini masuk ke bagian import ya. Klik aja import lalu pilih filenya, tadi disimpan di desktop .sql ya. Nah, ini DBTest lalu open. Sudah masuk. Yang lainnya teman-teman abaikan aja dulu ya. Lalu ke bagian bawah di sini ada go. Klik aja go. Oke, selesai dan semuanya berhasil ya. Tuh hijau semuanya. Jadi di sini kita sudah punya database dengan tabel-tabelnya yang sesuai dengan data yang di lokal tadi. Jadi ini datanya sudah masuk. Oke, database aman. Nah, langkah yang ketiga ya. Tadi yang pertama ngerubah alamat dari lokal menjadi hosting ya. Ini yang pertama tadi. Jadi ada dua yang harus diganti di sistem dan di aplikasi. Lalu yang kedua pembuatan database, mulai dari create database dan mengupload tabel yang sudah dibikin di lokal. Lalu sekarang langkah yang ketiga adalah bagaimana cara mengupload dari aplikasi ini ya. Biar lebih gampang, teman-teman langsung aja masuk ke bagian aplikasinya. Bisa lewat Explorer ya, di mana file aplikasi ini berada, atau lewat sini juga bisa. Tinggal klik kanan lalu refill, apa dibacanya? File and Explorer, jadi artinya buka di Explorer gitulah ya intinya. Nah, berarti aplikasinya ada di sini ini. Ada di htdoc lalu inventaris. Nah, teman-teman di sini ini Ctrl A aja semuanya, lalu diklik kanan lalu di zip ya. Dan pilihannya kalau kalian menggunakan RAR, pilih yang arsip ya. Arsip lalu di sini pilihnya zip karena di hosting itu tidak menerima RAR. RAR itu tidak bisa diekstrak ya. Jadi pilihnya zip. Lalu oke, dan nanti hasilnya akan muncul seperti ini ya hasilnya. Oke, asumsinya sudah jadi, kita sudah punya aplikasinya ini berbentuk inventaris.zip. Oh, ada yang kelewat guys. Jadi sebelum di zip, teman-teman di sini harus setting dulu tadi ya, setting databasenya, alamat, username dan host dari databasenya sesuai informasi yang dibuat di hosting tadi. Ini ya kelewat nih. Jadi ini cara settingnya, teman-teman tinggal masuk ke bagian aplikasi lalu di sini ada config ya, config lalu database. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin aja nih username ya, ini ya, ini kebetulan namanya beda, username-nya ini masukin semuanya ya. Lalu passwordnya ini random, kalau ini kan ini passwordnya masukin ini, dan database-nya adalah ini. Selesai ya. Nah, setelah selesai ini di save dulu semuanya, disimpan, lalu biar yakin kalian close aja biar nggak bingung ya. Nah, setelah itu ini di close juga, baru di Ctrl A tadi lalu di zip ya. Hasilnya adalah ini. Oke, asumsinya kalian sudah mempunyai satu file zip aplikasi. Sekarang masuk lagi ke bagian hosting. Oke guys, lanjut tadi kepotong adzan maghrib ya. Kita lanjutkan. Jadi tadi baru sampai mana? Tadi baru satu setting alamat hosting, alamat ya, alamat apa? Base address ya, base URL-nya. Lalu langkah yang kedua yaitu membuat database, tadi sudah berhasil. Oh, dan langkah yang ketiga tadi sudah mengganti setting untuk database ya, username dan lain-lain. Dan sekarang langkah yang terakhir adalah bagaimana cara menguploadkan file ini ke hosting. Dan di bagian sini teman-teman masuk ke sistem info dan file, mungkin teman-teman beda juga ya namanya.
Jadi silakan cari aja di situ namanya file manager ya. Ini sebetulnya caranya banyak sekali ya, bisa langsung lewat web seperti ini, bisa juga kalian menggunakan FTP ya. Nah, sekarang untuk kali ini kita cobain pakai yang versi browser. Jadi kalau di lokal ini disimpannya kan di htdoc ya. Nah, sekarang kalau di hosting, teman-teman harus mencari yang namanya public HTML. Atau di sini kalau saya namanya adalah domain ya. Nah, karena di sini ada multi domain, ada satu hosting dipakai banyak domain, jadi tampilannya di sini ada folder domain. Tapi kalau satu biasanya tulisannya langsung ada apa ya, lupa lagi. Langsung di sini biasanya nih ya, di public HTML sini. Nah, jadi file aplikasinya kita kopikan di sini, di domain, lalu masuk ke domain mana yang akan kalian pakai ya. Di sini kebetulan saya menggunakan 4 domain. Jadi kalau satu domain biasanya tulisannya langsung ini nih, langsung public HTML ya. Jadi karena ini ada beberapa domain dan saya akan kopikannya di sini ya, di domainnya Koperasi Pojok Syariah. Jadi teman-teman silahkan buka. Lalu di bagian sini teman-teman masuk ke public HTML. Nah, di sini di public HTML ini di bagian kirinya kalian bisa geser. Nah, ini foldernya seperti ini. Nah, di bagian sini kalian tinggal membuat folder baru atau bisa aja langsung di luar sini ya. Kalau di luar nanti aplikasinya akan jalan di domain utama. Jadi misalkan Rantek nih, jadi namanya kan Rantek ya, dia langsung di rantek.com-nya. Jadi kalau di sini domain teman-teman namanya misal abcd.com, nah itu akan langsung keluar aplikasinya. Kalau dikopikannya langsung di sini, langsung di luar ya, tanpa menggunakan folder lagi. Jadi teman-teman asumsikan saja di sini foldernya masih kosong ya, masih kosong, belum ada apapun nih, belum ada Git, belum ada aplikasi dan lain-lain. Nah, setelah itu kan tadi teman-teman sudah mempunyai satu aplikasi ini yang namanya Inventaris ya. Jadi ini upload ke sini. Caranya bisa teman-teman tarik seperti ini ya. Nah, mana tadi? Nah, tarik ke sini seperti ini. Bisa juga lewat upload. Ini di sini ada plus ya, atau bisa juga di sini klik kanan biasanya ada upload nih. Tuh. Ada mana ya? Ada ya. Harus di luar. Ini jangan dipilih coba. Nah, di sini nih ada create file atau upload file ya. Jadi tapi ininya jangan ada yang kepilih. Kalau kepilih gini udah beda lagi luarnya. Tuh klik kanannya beda ya. Jadi klik di luar, ini jangan ada yang kecentang. Klik di luar sini atau di bagian mana, yang penting ini tidak keklik. Klik di luarnya lalu upload file. Nah, maka di sini tinggal diambil aja filenya. Tadi ada di htdoc ya. Ada di XMPP lalu htdoc dan mana tadi, nah ini lalu ini Inventaris. Oke, open, maka hasilnya nanti seperti ini. Ada satu file ini ya, yang lain abaikan aja. Oke, setelah berhasil ke upload, lalu teman-teman klik kanan dan di sini pilih yang namanya ekstrak nih paling atas, ekstrak. Nah, akan muncul folder-folder seperti di bawah ini. Ini kan karena sudah diinstal jadi ada folder. Kalau kalian pasti di sini kosong ya. Jangan ada yang diubah apapun di sini, langsung aja ekstrak, maka di sini filenya akan seperti ini ya. Jadi banyak kayak gini. Nah, yang ini file aslinya teman-teman boleh di remove atau dihapus. Remove lagi. Oke. Jangan masuk trash ya, jadi langsung kebuang. Remove. Oke. Itu langkah keempat, jadi mengupload dan sebelumnya database-nya sudah setting, URL-nya base URL sudah setting, berarti harusnya sudah jalan. Nah, sekarang kita cobain panggil ya. Tadi kan di Koperasi Pojok Syariah lalu slash. Nah, ini slashnya nama folder kalian nih, Inventaris ya. Ini kebetulan ini ya, Inventaris. Nah, langsung enter. Nah, ini harusnya kalau berhasil akan tampil seperti ini. Tapi ini karena tadi saya URL-nya tidak seperti ini ya. URL-nya nih. URL-nya saya sudah dibuatkan, tadi sudah dirubah jadi subdomain. Jadi kayak gini nih. Jadi inventaris.koperasi.co.id ini. Jadi subdomain bentuknya. Jadi kalau teman-teman kan pasti gini, namanya gini. Nah, di sini ya. Nah, gitu. Ini kalau belum dibuatkan subdomain. Sama aja hasilnya, cuman
si direktorinya, subdirektorinya dipanggil seperti Explorer biasa, tapi kalau di subdomain kan ini akan pindah ke sini. Nah, kayak gitu. Jadi bagaimana cara membuat subdomainnya nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Oke, tampilannya seperti ini. Tapi jadi asumsinya punya kalian tidak error seperti ini ya. Karena ininya benar. Belum ada subdomain. Kalau saya ini sudah dibuatkan subdomain, jadi tampilannya ini tidak CSS-nya tidak kepanggil. Jadi harus manggilnya seperti ini. Enter, lalu di reload. Nah, maka tampilannya seperti ini ya. Jadi punya teman-teman harusnya sudah bagus, tidak seperti tadi. Oke, gitu aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bahas setelah ini bagaimana cara membuat subdomain ya. Jadi agar tampilannya kayak gini, inventaris.koperasi.co.id. Oke, gitu aja pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bahas ini ya. Kita bahas tentang bagaimana cara membuat subdomain ini ya. Sementara sampai sini dulu pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen biar channelnya tetap berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.